Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Oktavia Ramadianti, NRP 105181000016. Di sini saya akan menjelaskan tentang FPGA dari tugas sistem tertanam. Yang pertama, sebelum kita memasuki ke FPGA, terus ada semiconductor chips. Semiconductor chips ini dibagi menjadi 3, ada ASIC, ASICs, atau Application Specific Integrated Circuit. Lalu yang kedua ada prosesor yang terdiri dari mikroprosesor dan microcontroller. Yang terakhir ada FPGA dan CPLD. Nah, untuk perbandingannya, ini untuk prosesor, dia fleksibilitas instruksi, termasuk fleksibilitas instruksi, lalu 90% area overhead. Lalu untuk FPGA, dia device wide flexibility, 99% area overhead. Lalu yang ASIC, dia no flexibility atau tidak ada fleksibilitas, dan 20% area overhead atau testing. Nah, dapat dilihat semakin besar flexibility-nya, maka semakin kecil kecepatan dan power efisiensinya. Nah, kemudian ada perbandingan ASIC dan atau ASIC dan Programmable Logic Device. Nah, untuk ASIC sendiri dia siklus desainnya itu lebih panjang dan eco-nya itu lebih mahal. Nah, untuk yang programmable chips, dia lebih pendek desain cycle-nya dan lebih murah eco-nya. Nah, untuk yang ASIC, dia performansinya itu lebih cepat, tapi untuk yang programmable chips, dia lama delay-nya, agak lemot lah. Lalu yang ASIC dia harganya itu lebih murah jika diproduksi lebih dari 10.000 chips. Tapi yang programmable chips dia tuh lebih mahal. Nah, untuk selanjutnya ada ASIC tuh ASIC itu lebih hemat energi. Tapi yang programmable chips dia tuh membutuhkan power atau dengan yang banyak ya. Nah, lalu ada perbedaan design rules. Nah, untuk yang ASIC dia addernya menggunakan CLA, tapi yang FPGA dia menggunakan triple carry. Nah, untuk yang ASIC, latch-nya dia biasanya digunakan, tapi untuk yang FPGA tidak direkomendasikan menggunakan latch. Nah, untuk yang gate clock dia biasanya digunakan, tapi untuk yang FPGA dia tidak mendukung. Lalu untuk 3-state ASIC biasanya digunakan juga, tapi yang FPGA untuk 3-state-nya untuk hanya pada input output. Nah, untuk yang terakhir design rules-nya ada async, RAM. Nah, untuk yang ASIC itu biasanya dia emang digunakan, tapi yang FPGA dia digunakan tapi sedikit atau kecil gitu jumlahnya. Lalu ada programmable logic. Nah, programmable logic ini dia merupakan sirkuit terintegrasi yang dapat diprogram atau diprogram ulang dengan logika digital level khusus. Nah, programmable logic ini dia diciptakan atau dimulai pada akhir 70-an dan sampai sekarang terus berkembang. Nah, sampai sekarang dia programmable logic ini tersedia hingga sekitar 700.000 flip-flop dalam satu chip. Nah, untuk kelebihan dari programmable logic ini dia waktu pengembangannya yang singkat, dapat dikonfigurasi ulang, menghemat board space, lalu fleksibilitas lebih fleksibel untuk dirubah, terus tidak membutuhkan desain IC yang mahal, lalu waktu fast time to market, maksudnya lebih cepat berkembang di market, lalu bugs-nya itu dapat diperbaiki dengan cepat, dengan mudah. Lalu ada programmable logic device. Nah, programmable logic device ini dia merupakan sirkuit terintegrasi digital yang dapat diprogram, fungsionalitas yang diinginkan diimplementasikan dengan mengkonfigurasi blok on chip.
blok logika on chip dan interkoneksi. Terus pengembang hanya memperhatikan desain logika tapi bukan koneksi hardware. Dan lalu ada tipe-tipe programmable logic device. Nah, ini ada PLA, ada CPLD, ada FPGA. Untuk PLA sendiri dia merupakan singkatan dari Programmable Logic Array. Nah, dia itu merupakan device programmable pertama. Lalu two level and or structure, dan sekali program. Dan dia termasuk programmable logic device yang sekali program. Terus ada SPLD dan CPLD, dia merupakan simple programmable logic device. Dia single and level, flip-flop and feedbacks. Lalu tapi dia juga ada, maksudnya dia ini dibagi simple programmable logic device, itu ada single and level dan flip-flop and feedback. Lalu juga ada complex programmable logic device. Nah, dia ini biasanya untuk yang kompleks dia beberapa PLD ditumpuk bersamaan. Nah, itu termasuk complex programmable logic device di SPLD atau CPLD. Lalu ada FPGA. FPGA sendiri merupakan sirkuit terintegrasi yang dapat dikonfigurasi oleh pengguna untuk meniru sirkuit digital apapun selama tersedia sumber daya yang cukup. Nah, FPGA dapat dilihat sebagai susunan blok logika yang dapat dikonfigurasi yang terhubung melalui interkoneksi yang dapat diprogram. Nah, ini ada programmable logic blocks, ada programmable input-output blocks, dan programmable interconnect. Untuk yang programmable logic blocks, dia menerapkan logika kombinatorial dan sekuensial berdasarkan LUT dan DFF. Untuk yang programmable input-output blocks, dia dapat dikonfigurasi untuk koneksi eksternal mendukung berbagai voltase dan tri-state. Lalu untuk programmable interconnect, dia kabel ya untuk menghubungkan input, output, dan blok logika blok, logic blocks. Nah, lalu ada building block FPGA yang lain. Ada clock distribution, ada blok memori tertanam, ada blok dengan tujuan khusus. Untuk blok tujuan khusus ada DSP blocks. Dia hardware multiply. Terus ada apa lagi ya? Ada mikroprosesor atau mikrocontroller tertanam dan transceiver serial berkecepatan tinggi. Nah, ya benar. Nah, terus lalu ada LUT. LUT untuk mengimplementasikan logika kombinatorial. Nah, terus ada register untuk sequential circuit dan beberapa logika yang lain. Lalu ada fungsi spesial FPGA yang lain. Pertama ada sebagai internal SRAM, lalu ada pengganda tertanam dan blok DSP, lalu penganalisis logika tertanam, CPU tertanam, input-output berkecepatan tinggi, terus DDRII, SDRM antarmuka, lalu ada PLL, terus ada prinsip FPGA. Prinsip FPGA yang sudah saya jelaskan tadi, dia merupakan integrated circuit that can be configured by user to emulate any digital circuit as long as there are enough resource, atau dia merupakan sirkuit terintegrasi yang dapat dikonfigurasi oleh pengguna untuk meniru sirkuit digital apapun selama tersedia sumber daya yang cukup. Nah, ini struktur dari FPGA. Ada
configurable logic blocks, lalu ada SB, terus ada input output signal. Ini yang hitam ini input output signal. Nah, kemudian ada ini programmable FPGA elemen dari FPGA. Yang pertama ada memori. Nah, untuk file programmability-nya sendiri, dia programmabilitas bidang dicapai melalui saklar transistor dikontrol oleh elemen memori atau sekring. Nah, terus ada dia switch-nya, switch control the following aspect, ada interconnection. Saklar mengontrol aspek-aspek seperti interkoneksi antar segmen kabel, lalu konfigurasi dari logic blocks, terus ada elemen memori terdistribusi yang mengendalikan saklar dan konfigurasi blok logika bersama-sama. Nah, itu disebut konfigurasi memori. Lalu ada teknologi dari programmable element. Nah, ini tuh bervariasi dari satu vendor ke vendor lainnya. Semua berbagi properti bersama, dapat dikonfigurasi di salah satu dari dua posisi on atau off. Nah, itu dapat diklasifikasikan jadi 3 kategori, ada SRAM, berbasis SRAM, terus fuse based atau berbasis sekring, dan EEPROM atau EEPROM atau flash based. Nah, untuk properti yang diinginkan dia dia mengkonsumsi apa ya? Mengkonsumsi maksudnya dia mengambil area yang kecil, terus resistansinya rendah, dan ada yang tinggi. Lalu kapasitas disparasi terendah, kekabel yang terpasang, dan keandalan dalam volume produksi. Lalu ada configuration storage elemen, itu ada SRAM dan flash. Nah, untuk SRAM sendiri, dia konfigurasi logis dikontrol oleh satu speed SRAM, dan FPGA perlu dikonfigurasi saat dihidupkan oleh ROM terpisah lainnya. Nah, ini ya, SRAM dia merupakan memori volatile dan mencakup area yang lebih besar. Nah, ini 3 contoh. Lalu ada anti-fuse programming technology. Nah, ini tuh anti-fuse teknologi ini dia meskipun implementasinya berbeda, semua elemen program anti-sekring memiliki properti yang sama, menggunakan material yang biasanya berada dalam kondisi impedansi tinggi tetapi dapat digabungkan secara irreversible menjadi kondisi impedansi rendah dengan menerapkan tegangan tinggi. Nah, ini ada anti-fuse based. Yang tadi itu apa sih anti-fuse based? Lalu ada anti-fuse interconnect, ada anti-fuse security. Nah, ini anti-fuse FPGA. Anti-fuse interconnect, lalu ada anti-fuse security. Nah, dan ada yang terakhir ada EEPROM atau flash based program teknologi. EEPROM dia itu 2 gates atau 2 gerbang, dia floating dan memilih. Untuk normal mode dia tidak ada biaya untuk floating gate. Dan transistor berlaku seperti transistor N normal. Nah, terus dia menggunakan daya statis, digunakan sebagai perangkat pull down
dapat diprogram ulang, tidak. Lalu program ulang adalah ada program ulang, dia dapat diprogram ulang maksudnya, lalu dapat gerbang apapun diisi dengan menerapkan tegangan tinggi. Nah, lalu ada EEPROM, dia juga dua gerbang floating dan select. Terus dia secara fungsional setara dengan EEPROM. Untuk konstruksi dan strukturnya berbeda. Lalu electrically erasable dapat diprogram ulang dengan menerapkan tegangan yang tinggi. Nah, ini contoh. Terus dapat diprogram ulang secara general, secara sistem dapat diprogram ulang juga. Dan ada area yang ditempati 2 kali lipat dari EEPROM. Nah, terus ada flash programming teknologi. Nah, dia elemen logika atau ada LUT dan flip-flop, lalu perutian per segmen, lalu ada rasio logika terhadap registernya rendah. Nah, ini Boolean algebra. Nah, ini semacam apa ya, peraturan di Boolean algebra. Nah, ada key map, lalu ini logic gate, ada AND, OR, XOR, NOR, NAND, dan lain sebagainya. Nah, dia juga ada three set buffer. Nah, three set buffer dibagi non-inverting buffer dan inverting buffer. Terus ada bistable elemen, flip-flop. Terus flip-flop sendiri dibagi ada D flip-flop, JK flip-flop, T flip-flop. Nah, terus ada juga tentang nah ini tentang fan out extend dari komputer aritmetik. Nah, dia tuh fan out dia untuk menghitung berapa beban satuannya dikendalikan oleh saluran keluaran IC. Nah, untuk rumusnya fan out itu IOL per IEL. Ini contohnya. Lalu ada MTBF, mean time between failure, ini untuk menghitung berapa banyak memori yang bisa digunakan. Lalu ada Verilog, Verilog HDL sendiri itu merupakan bahasa komputer tingkat tinggi, dapat dimodelkan, dapat dipresentasikan, mensimulasikan desain digital konkursi perangkat keras, alur aktivitas paralel, sematik untuk nilai sinyal dan waktu. Terus contoh desain menggunakan Verilog HDL adalah contohnya ada Intel Premium, AMD K5, K6, dan sebagainya. Terus alasan pemodelan dari Verilog ini dia alasan pemodelan Verilog ini untuk spesifikasi kebutuhan, dokumentasi, pengujian, terus verifikasi formal, perpaduan. Lalu untuk tujuannya dia proses desain paling andal dengan biaya dan waktu minimum dan menghindari desain error. Nah, ini contoh domain and level of modeling. Nah, banyak sekali contohnya. Lalu ada ini contoh-contoh dari Verilog. Nah, ini ya beberapa contoh dari Verilog. Nah, ini untuk cara untuk membuat dan tes sebuah modul. Nah, dia yang pertama membuat bangku uji atau test bench untuk desain Anda. Nah, kemudian mengembangkan sistem hierarki Anda dalam modul yang memiliki port input dan output, lalu mengembangkan modul terpisah untuk menghasilkan tes untuk modul dan menghubungkan bersama-sama dengan modul yang lain, test bench. Nah, kemudian ini ada beberapa contoh. Nah, yang terakhir ada
perbedaan struktural model dan behavioral model. Nah, yang struktural model dia hanya menentukan gerbang dan kabel, yaitu netlist logis, dan biasanya pengguna itu dapat melakukan ini sekarang. Lalu behavioral model dia lebih mirip prosedur dalam bahasa pemrograman, masih menentukan modul di Verilog dengan masukkan data keluaran. Lalu dapat menentukan perilaku yang diinginkan, bukan struktur untuk melakukannya. Lalu kenapa biasanya kok menggunakan behavioral model? Karena eh, untuk modul test bench untuk menguji desain struktural dan spesifikasi tingkat tinggi untuk menjalankan alat sintetis logika. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, model perangkat keras di berbagai tingkat abstraksi, terus mencampurkan berbagai tingkat abstraksi dalam berbagai deskripsi dan simulasi, mampu memodelkan konkuresi perangkat keras, mendukung dekomposisi hierarkis dan ketersediaan dukungan ASIC Foundry. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.